Sukses di karir dan rumah tangga adalah prestasi lain pasangan Yanti dan Anang. Dan salah satu wujud dari kesuksesan secara material, pada tahun 2002 lalu, mereka manifestasikan dalam bentuk mewujudkan impian untuk memiliki rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah baru sekarang adalah saya merasakan benar-benar memiliki rumah yang rumah idaman ya, bisa dibilang rumah idaman, tapi Acara syukuran Undenada 17 Juli lalu memang penuh misteri. Pasalnya banyak yang menduga kalau acara selamatan itu bakal dimanfaatkan Denada sebagai acara perpisahannya karena ia akan bertolak ke Amerika. Kepergian inilah yang memicu dugaan bahwa ia telah menikah dengan seorang pria asal Timur Tengah. maksudnya saya anak satu-satunya perempuan dan paling dewasa dari Ibu Emilia Contessa gitu. Jadi dan juga Bapak Insinyur Tambunan. Jadi kalau misalnya pun saya merit pasti saya bikin gede-gedean deh gitu. Maksudnya paling enggak saya bikin meriah lah gitu. Hubungan Dena dengan pria asal Timur Tengah yang diduga pemilik sebuah toko handphone di kawasan Roxy ini dibenarkan olehnya. Bahkan ia juga mengaku kalau hubungannya itu sudah berjalan 4 tahun. Padahal saya udah temenan sama dia udah 5 tahun loh, udah 4 tahun lah. Makanya aneh kok baru sekarang kayak begitu. Udah 4 tahun saya pada sahabatan sama dia. Obi ada namanya Obi namanya itu teman saya banget sahabatku. I don't know. Kalau katanya orang Inggris I don't know man. Cie, nggak tahu. Masuknya artis ke dunia olahraga tampaknya semakin bertambah. Setelah Larasati yang duduk di jajaran KONI sebagai humas, kini giliran Angelina Sondah dan Olga Lydia. Keduanya secara resmi dilantik oleh pengurus besar Persatuan Catur seluruh Indonesia, masing-masing sebagai wakil ketua dan seksi publikasi dan promosi. Baik Angel dan Olga sepakat menolak kalau dirinya dikatakan hanya sebagai pemanis. Kalau mau dibilang sebagai pemanis juga saya pikir itu adalah ya pelecehan seksual juga gitu. Itu adalah pemikiran yang sangat skeptis gitu karena kita melihat bahwa oke dia ditaruh di situ hanya untuk pemanis saja. Karena sebenarnya kita harusnya lebih mulai melihat perempuan itu dari segi kapasitas intelektualnya juga gitu loh. Bagaimana kontribusinya seorang Angelina Sondak atau mungkin teman saya Olga Lydia nanti bisa membawa percaturan itu lebih kepada dunia internasional. Saya akan membuktikan bahwa itu nggak benar gitu, bahwa saya memang di sana karena saya ingin membantu. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabar minggu kali ini dengan kisah perjalanan hidup dari Krisdayanti. Sejak berusia 5 tahun orang tuanya telah bercerai dan masa kecilnya dilalui dengan cukup banyak kesulitan. Tapi sejak dulu dia sudah sering sekali mengikuti berbagai macam perlombaan bernyanyi. Hingga pada tahun 91 dia berhasil menang di kejuaraan lomba nyanyi Asia Bagus. Pernikahannya dengan Anang ternyata tidak menurunkan prestasinya. Bahkan sekarang ini karirnya sangat melesat hingga menjadi salah satu diva musik Indonesia. Mari pemirsa kita ikuti saja ulasan selengkapnya tentang Krisdayanti. Kehidupan masa kecilnya bisa dibilang sulit. Di usia 5 tahun, kedua orang tuanya bercerai. Bersama ibu dan kakaknya, ia harus menjalani hidup yang serba pas-pasan. Tapi setelah sekian rentang waktu berjalan, kini ia menjelma jadi artis papan atas, dipuja jutaan penggemar, dianugerahi harta melimpah, serta hidup bahagia bersama suami dan 2 orang anak. Itulah jalan hidup Krisdayanti. Pada tahun 84, di saat ia duduk di bangku kelas 3 SD, perempuan kelahiran Batu, Malang, Jawa Timur 24 Maret 75 itu, bersama ibu dan Yunisyara kakaknya, memang hijrah ke Jakarta. Yang setiap hari sampai sekarang mama tuh masih mengungkapkan begitu banyak rahasia tentang gimana mama dulu susahnya waktu mau pindahan ya. Bawa uang cuman 150.000 rupiah dari Batu. Terus ngangkut-ngangkut barang-barang kasur-kasur itu lewat pick up sayur ya, numpang. Meski dalam keadaan susah, sang ibu tak lupa bekerja keras untuk mengembangkan bakat kedua putrinya di bidang tarik suara. Hampir dalam setiap jenis lomba, Yanti dan Yuni selalu disertakan. Selain terus aktif mengikuti berbagai lomba tarik suara, ketika menginjak remaja, Yanti pun giat mengikuti berbagai lomba model majalah. Mau cari duit gitu lah, ikut Gadis Sampul tuh memang bener-bener mau cari duit. Masih kebayang kok sama Cutari sama teman-teman yang lain gitu ya. Ngantri kalau di Femina Group tuh kan ada kasirnya gitu ya.
masih bayaran pertama 80.000 tuh ngantri, seneng gitu loh ya. Itu apa, lihat muka saya ada di majalah remaja itu pasti kan udah ya seperti apa ya, kalau masa remaja itu nggak bisa diulang. Setelah itu garis tangan Yanti melulu kemujuran. Sukses demi sukses ia raih. Yang paling mengangkat namanya antara lain saat ia berhasil meraih berbagai penghargaan dalam kontes Asia Bagus. Lalu terjun di dunia sinetron dan sukses. Demikian pula dalam hal perjodohan. Yanti pada tahun 93 bertemu dengan Anang Hermansyah dan pada tahun 95 mereka menikah. Setelah menikah, karir Yanti sebagai penyanyi terus meroket. Album solo dan album duetnya dengan Anang meledak di pasaran. Maka nama Yanti pun semakin berkibar. Pertengahan April 98, di tengah menikmati kesuksesan sebagai penyanyi dan bintang sinetron, Yanti menggelar selamatan 7 bulan kehamilannya. Hasil USG menunjukkan bayi yang akan menjadi anak pertama bagi pasangan Krisdayanti dan Anang ini adalah perempuan. Jenis kelaminnya perempuan, tapi dia waktu itu aku USG 5 bulan, tapi dia penasaran jadi 7 bulan ini. Mungkin besok kita mau USG lagi. 3 bulan kemudian, tepatnya 10 Juli 98, Yanti memang melahirkan anak perempuan yang kemudian diberi nama Titania Aurelia Hermansyah. Tahun 2000, Yanti kembali hamil. Kehamilan keduanya itu sempat kami rekam saat ia sedang sibuk membuat video klip lagu Mencintaimu. Pas kebetulan juga hamil gitu, kayak kemarin tuh kan yang Kade Sayang itu kan juga dalam keadaan hamil, syuting pertama hamil 4 bulan, syuting kedua hamil 8 bulan. Jadi kayaknya sama Tuhan dikasih apa ya, rezeki kali. Dari hasil USG itu, Anang langsung menciptakan lagu untuk menyatakan kegembiraannya. Judul lagunya Lelaki Kecilku. Hamil 4 bulan, 5 bulan, Anang ada di studio, saya nelfon dia dan dia langsung bikinin lagu buat aku dan aku ditelepon untuk baca liriknya dan dengerin lagunya dan aku nangis gitu karena memang kalau beda jauh ya, kalau Timang-Timang kan rasa kebahagiaan kami menerima putri perempuan gitu, kalau dia bikin lirik